Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kami menyambut sidang jemaat dengan penuh sukacita dalam ibadah New Normal untuk pertama kalinya ini. Marilah kita mulai ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 1 ayatnya yang ke-1 dan 2. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapannya dan mengaku demikian. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta dengan sidang jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 19
yang berbunyi demikian. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian NKB, nyanyian NKB 191 ayat 1 dan 2. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita bertemu semua bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah di gedung gereja sejak pandemi COVID-19 terjadi di bumi Indonesia dan di Bali yang kami cintai ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman yang menyapa kami, bahwa di dalam Engkau sesungguhnya kami adalah saudara bersaudara, karena kasih Kristuslah yang menyatukan kami satu dengan yang lain. Sebagai saudara bersaudara selayaknya kami hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling tolong menolong. Tetapi lihatlah kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Betapa jauh kehidupan kami dari persaudaraan yang rukun. Karena itu kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 86 ayat 5 menyaksikan kepada kita demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jika hari ini kita datang dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang pengasih dan penyayang itu pasti berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Di atas keyakinan kita yang demikian itu, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus yang memberitakan bahwa sungguh hari ini Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita bersama merespon berita anugerah ini dan sekaligus mempersiapkan diri untuk
mendengarkan firman Tuhan. Agunglah kasih Allah-Ku. Agunglah kasih Allah-Ku, tiada yang setaranya. Mereka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena kasih. Tiada
Ya, kita bersyukur pada hari ini boleh beribadah bersama di gedung gereja, walaupun rasanya agak ribet, tetapi untuk kebaikan kita bersama. Baiklah kita mensyukuri semua ini. Biarlah dengan rasa syukur hati kita menjadi bersuka cita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah nasihat, peliharalah kasih persaudaraan. Berbicara tentang nasihat, maka dapat dikatakan demikian, bahwa sebuah nasihat seringkali kita terima dari orang-orang yang sangat mencintai dan sangat peduli kepada kita. Nasihat yang diberikan itu pasti adalah nasihat yang sangat berguna dan yang sangat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nasihat itu baru bermanfaat ketika kita mau mendengar nasihat itu. Terlebih lagi kalau kita mau menerapkan nasihat itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi sebaliknya, nasihat itu tidak akan sama sekali bermanfaat bagi kita kalau kita mengabaikannya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita menerima sebuah nasihat. Nasihat yang datangnya dari seorang hamba Tuhan. Dia adalah Rasul Paulus. Ia menulis surat nasihat itu di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Pelihara kasih persaudaraan. Nasihat ini pertama-tama ditujukan pada jemaat yang berada di Ibrani. Mengapa? Karena pada waktu itu jemaat Ibrani mengalami berbagai macam persoalan. Persoalan yang baik datang dari luar jemaat itu sendiri, dan juga persoalan yang datang dari jemaat. Persoalan-persoalan ini hampir merusakkan, hampir meluluhlantahkan persekutuan mereka. Terkhusus di dalam hal keagamaan, di mana ada perbedaan apakah mereka masih harus melakukan tata cara, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Musa ataupun tidak. Kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan orang yang beragama biasanya lebih menakutkan. Orang bahkan berani membunuh, memfitnah, karena merasa diri lebih benar, karena merasa dia yang paling benar. Itulah yang terjadi, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita biasa tonton di televisi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persoalan-persoalan yang demikian itu tidak saja dialami oleh jemaat di Ibrani, tetapi seringkali juga dialami oleh jemaat segala tempat dan abad. Mungkin juga kita alami di jemaat Bethlehem Untal-Untal saat ini. Ingatlah bahwasanya persoalan-persoalan ini pasti tidak akan mengenakan, pasti akan dapat merusakkan persekutuan kita dan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan seperti ini seharusnya segera kita cegah. Persoalan seperti ini seharusnya kita tidak membiarkan.
Lalu pertanyaannya, bagaimana kita harus mencegah? Bagaimana kita harus mengatasi persoalan ini? Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada, baik yang dialami oleh jemaat di Ibrani maupun jemaat di segala tempat dan di abad, dan juga yang kita alami di tempat ini. Maka Rasul Paulus yang mengasihi jemaat di Ibrani menasihatkan kepada jemaat Ibrani dan juga menasihatkan kepada kita saat ini agar kita mau mewajibkan kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Mengapa Rasul Paulus mewajibkan jemaat Ibrani dan kita sekalian untuk melakukan kasih persaudaraan? Yang pertama, karena Rasul Paulus punya keyakinan bahwa jemaat di Ibrani masih memiliki kasih. Dan saya percaya bahwa di dalam jemaat manapun juga ada kasih. Kasih yang ada ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kasih yang ada seperti ini harus dipelihara, harus dijaga. Kalau tidak dipelihara dan dijaga, maka sama halnya ketika Bapak Ibu, kalau kita memiliki tanaman, kalau tanaman yang kita tanam, kita tidak pelihara, kita tidak jaga, kita biarkan saja, maka tanaman itu pasti akan layu. Maka tanaman itu pasti akan mati. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tanaman itu yang kita tanam, lalu kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan baik, maka tanaman itu pasti akan bertumbuh dengan subur dan pada akhirnya berbunga dan berbuah sesuai dengan harapan kita. Maka demikian juga halnya ketika saya dan saudara yang sudah memiliki kasih, menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Kasih itu pun akan mati kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak pelihara. Tetapi sebaliknya kalau kasih yang ada pada kita jaga, kita pelihara, kita pupuk, maka kasih itu akan menjadi sebuah kedahsyatan yang dapat membangun, yang dapat membentuk kembali kehancuran yang mungkin terjadi. Sebab di dalam kasih, semua yang buruk bisa diatasi. Karena itu sungguh sangat penting bagi kita mendengar dan mencamkan nasihat Rasul Paulus ini agar kita berkenan memelihara kasih kita seorang dengan yang lain. Karena dengan kasih itulah kita akan dapat membangun persekutuan yang indah. Dengan kasih itulah kita akan dapat merasakan persekutuan yang kuat. Dengan kasih itulah kita akan boleh bersaksi baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Kemudian Rasul Paulus juga memberi kewajiban kepada jemaat di Ibrani, bahkan juga pasti kewajiban untuk kita bersama. Apa kewajiban kita yang berikutnya Bapak Ibu? Kewajiban kita yang berikut adalah memelihara persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud bukan dalam arti bahwa persaudaraan yang hanya dibatasi oleh darah, seayah, seibu. Tetapi persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan secara rohani. Karena memang kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan
adalah bersaudara-bersaudara di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada kita di dalam Efesus pasalnya 2 ayat 19. Di sana dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan orang-orang dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi melalui ayat ini diingatkan kepada kita, ditekankan lagi kepada kita sekalian, bahwa siapapun ada di dalam Kristus, mengaku percaya kepada Kristus, dia bukan orang lain, dia bukan musuh, tetapi dia adalah saudara kita. Karena itu patut dikasihi, karena itu patut kita saling tolong menolong. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita di atas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya semangat kekristenan adalah semangat memelihara kasih. Semangat kekristenan adalah semangat untuk memelihara persaudaraan. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Ibrani yang sangat dikasihinya. Itulah juga yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di segala tempat dan abad. Itulah juga yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada anak-anaknya yang ada di jemaat Bethlehem Untal-Untal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semakin mereka bertumbuh di dalam kasih kepada Allah, maka seharusnya juga mereka semakin bertumbuh kasihnya seorang terhadap yang lain. Itulah relevansi yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita bertumbuh dalam kasih kepada Allah, maka semakin bertumbuh juga kasih kita kepada sesama kita manusia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah saya ungkapkan, sebagaimana telah saya sampaikan di awal renungan ini, bahwasanya sebuah nasihat akan bermanfaat, sebuah nasihat akan berguna bagi kita. Andai kata nasihat itu kita dengar, andai kata nasihat itu kita camkan baik-baik, andai kata nasihat itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, maka nasihat itu akan bermanfaat. Nasihat itu akan berguna bagi kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan nasihat untuk memelihara kasih, memelihara persaudaraan kita, maka saya sangat yakin kita akan memiliki persekutuan yang hangat. Kita akan memiliki persekutuan yang indah. Kita akan memiliki persekutuan yang kokoh. Persekutuan yang demikian ini pasti akan menjadi sebuah kesaksian yang indah. Kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mengindahkan nasihat ini, maka kita tidak akan dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah, sekarang ini kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang mendengarkan nasihat Rasul Paulus untuk memelihara kasih persaudaraan, sungguh akan memiliki persekutuan yang indah, persekutuan yang kokoh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mengambil satu doa. Satu doa selesai.
Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan sidang jemaat duduk kembali. Selanjutnya saya akan menyambungnya dengan warta. Yang pertama, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih untuk setiap pelayanan dari Bapak Ibu saudara sekalian dari awal hingga akhir untuk ibadah perdana new normal ini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, selebihnya ada di dalam warta. Jadi informasi yang disampaikan melalui sarana digital, melalui WA masing-masing grup. Nanti Ibu Bapak dapat membaca dengan lebih lengkapnya di sana. Yang pertama, Majelis Jemaat menerima surat penggembalaan Bishop, di mana isi dari surat tersebut ada dalam warta. Nanti Bapak bisa membacanya lebih jelas lagi di dalam warta. Yang kedua, ibadah minggu depan untuk kelompok 1, kita akan kelompok 1 dan 2 kita akan beribadah pada sesi kedua pukul 10.30. Demikian sebaliknya dengan kelompok 3 dan 4 akan di awal di ibadah pertama jam 7.30. Berikutnya untuk persembahan Ibu Pastor sekalian pada masa new normal ini, nanti persembahan Ibu Bapak langsung diletakkan di kantong persembahan masing-masing dengan tetap memperhatikan jaga jarak seperti itu. Dan informasi dari PWSKJ disampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli nanti jam 10 pagi akan diadakan pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, asam urat, dan lain-lain secara gratis sekaligus dengan pembagian kacamata. Hari Jumat tanggal 31 Juli. Mohon maaf. Hari Jumat 31 Juli pukul 10 pagi. Ini informasi dari PWSKJ. Nanti mohon bisa disampaikan dengan jemaat yang lain, saudara-saudara yang lain. Kemudian seusai ibadah nanti sidang jemaat bisa langsung diperkenankan untuk keluar dari koridor kanan kiri. Jadi tetap memperhatikan dari protokol kesehatan. Kita tidak akan berinteraksi secara langsung, bersalaman. Langsung ke bawah dan mencuci tangan seperti itu. Ya, di tangga kiri kanan ya. Nanti bisa keluar lewat tangga kiri kanan dan selanjutnya mencuci tangan. Jangan lupa menjaga jarak. Kemudian persembahan pada hari ini yang masuk dari keluarga Bapak Budi Santoso sebesar 1 juta rupiah. Nah, demikian warta pada hari ini. Untuk selebihnya dari Majelis Jemaat akan menyampaikan informasi melalui warta tersebut melalui WA. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama akan
melanjutkan ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau telah sampaikan kepada kami. Ajarlah kami untuk mendengar nasihat yang begitu indah dan pasti akan sangat bermanfaat ketika kami mewujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga atas terlaksananya ibadah hari ini yang dari awal sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Pun kami berdoa buat ibadah jam kedua yang diikuti oleh kelompok 3 dan 4 pada pukul 10.30 nanti. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati sehingga ibadah itu pun akan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga ibadah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di wilayah Badung Utara di Bali ini, bahkan di jemaat-jemaat yang lain. Karena pada hari ini juga mereka baru memulai untuk ibadah di gedung gereja dalam masa new normal ini. Engkau memberkati Tuhan setiap ibadah yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Biarlah peribadatan itu sungguh menyegarkan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka yang beribadah kepada Tuhan juga terhindar dari segala sakit penyakit. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum memungkinkan untuk beribadah bersama dengan kami. Oleh karena kondisi mereka yang sakit, oleh karena kondisi keadaan mereka yang sudah lanjut usia, karena mereka juga tergolong anak-anak yang memang tidak dimungkinkan secara aturan untuk datang beribadah di gedung gereja ini. Kami mohon kiranya Engkau tetap memberi kepada mereka hati yang penuh sukacita, sekalipun mereka masih harus beribadah di rumah saja melalui media sosial yang akan ditayangkan melalui YouTube. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami di gedung gereja. Engkau juga hadir buat jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami pun sebagai bagian dari warga GKPB yang segera menyongsong persidangan sinode, yakni sidang sinode yang akan ke-47 yang akan dilakukan tanggal 4 dan 5 Agustus yang akan datang ini. Sungguh Tuhan, persidangan yang akan dilakukan dalam masa pandemi ini berbeda dengan cara-cara persidangan di masa-masa yang lalu. Berat beban yang dipikul oleh panitia. Tetapi kami bersyukur masih ada cara-cara yang dapat kami lakukan untuk tetap terselenggaranya persidangan ini. Karena itu berkatilah Majelis Sinode Harian, Majelis Sinode lengkap, beserta dengan pendeta, vikaris dimanapun berada. Bahkan majelis jemaat yang menjadi peserta, baik dia sebagai undangan maupun sebagai utusan. Biarlah Tuhan akan menolong masing-masing kami, sehingga melaluinya persidangan ini dapat berjalan dengan baik. Teristimewa kami berdoa untuk panitia penyelenggara. Tentu mereka memiliki beban yang berat, karena persidangan ini tidak akan dilakukan di satu tempat, tetapi persidangan ini akan dilakukan di banyak tempat, di masing-masing wilayah, melalui media sosial, Zoom meeting. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan, hikmat kepada panitia, agar mereka dapat melakukan penyelenggaraan sidang ini dengan baik. Pada akhirnya kami juga terus memohon kepada Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan, baik umat-Mu, umat manusia yang ada di Pulau Bali, di Indonesia, bahkan di dunia,
yang sangat merasakan terancam oleh karena penyebaran virus corona yang sangat membahayakan ini. Ya Bapa, kami yakin dan percaya, jikalau Engkau berkenan, jikalau Engkau mau, maka Engkau Tuhan dapat melakukan dengan sangat mudah. Karena itu kami mohon kiranya Engkau Tuhan menolong kami umat manusia, umat-Mu. Engkau kiranya menghindarkan kami dari ancaman virus ini. Engkau memakai aparat pemerintah, Engkau memakai gugus penanggulangan COVID, Engkau memakai para medis, sehingga dengan demikian apa yang menjadi usaha ini akan menjadi berhasil. Pun juga Engkau mengajar seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia ini, benar-benar mengindahkan protokol kesehatan yang sudah dihimbau, dianjurkan oleh pemerintah Indonesia maupun apa yang dilakukan oleh dunia ini. Pada akhirnya ya Bapa, kami juga berdoa dan bersyukur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Saudara kami Ibu Nima Dewi Yuliarti Dwi Purwanti, Ibu Ketut Mariani, Yulia Trisna Dewi, Gusti Putu Bisma Christian Eka Saputra, Gede Jose Sebastian, Ibu Ari Adianti Pamuci, Putu Laura Kristina Dewi, Ibu Agnestia Kristalina. Bapa, Engkau telah memelihara mereka setahun lagi dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk mensyukuri pertambahan usia yang merupakan anugerah Tuhan ini. Ajar juga mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka di tahun yang akan datang ini. Ajarlah mereka untuk senantiasa hidup takut dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami mohon kiranya Engkau yang menyempurnakan doa syafaat kami yang kurang sempurna ini. Karena itu kami menyambung doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Dan saya mengingatkan kembali bahwa kita akan membawanya secara tertib ke depan, teratur. Di sana ada 2 kantong persembahan merah dan biru dan juga 1 kotak pemeliharaan pembangunan. Sebagai nats pembimbing persembahan kita pada minggu ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan dengan
mari kita membawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon sidang jemaat untuk berdiri. Allah, Bapa kami yang di sorga, pada minggu ini kami jemaat-Mu sudah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas pemeliharaan dan berkat-Mu yang sudah kami terima, baik dalam usaha dan pekerjaan kami, maupun dalam seluruh kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga sungguh bersyukur pada minggu ini Tuhan sudah memberikan firman-Mu yang dapat menumbuhkan dan menguatkan iman kami kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan ini dan berkatilah agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dalam mendukung kegiatan pelayanan di jemaat-Mu, di Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Berikanlah hikmat-Mu kepada majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini, dan berkatilah setiap warga jemaat yang sudah mempersembahkan dengan berkat Tuhan yang berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama menyanyikan pujian NKB 196 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sedang jemaat ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Lalu kita akan langsung meninggalkan ruang ibadah ini melalui pintu kanan kiri gedung gereja ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.